Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat, keberkahan yang diberikan, atas limpahannya yang tak terhitung. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita pada satu kesimpulan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang disebut dengan zuhud dan disebut dengan duniawi itu apa? Beliau mengatakan al-muradu bid dunya ma zada 'alal hajati syar'iyyah. Yang dimaksud dengan duniawi adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan dari yang sesuai syariat. Itu aja kesimpulannya. Apakah kita itu hubbud dunya atau tidak? Kesimpulannya, kalau kita hidup di dunia basa Jawa sak baene ae, ya, sederma, ya, yang dimiliki, maka itu kita adalah masih zuhud. Tapi kalau kita melebihi israf terhadap dunia, maka itu disebut dengan ahlud dunya, hubbud dunya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Hasan Ali ibnu Muzayyin rahimahullah taala yaqulu, dan diceritakan oleh Syekh Abdul Al-Hasan Ali Al-Muzayyan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, lau zakkaitum rajulan hatta ja'altumuhu shadiqan, ya, seandainya kita semua dalam berhubungan sesama manusia itu menganggap rajulan seorang laki-laki, hatta ja'alnu shadiqan, hingga kalian memposisikan lelaki itu sesuatu yang benar atau teman kita itu benar, la ya'ba'ul haq ta'ala bihi, maka Allah yang maha hak tidak akan peduli dengannya. Jadi memundi-mundi orang, memuja-muja orang yang mengatakan yes bor, yes boss, yes chef, yes sir, wahai pimpinan engkau selalu benar, maka justru orang seperti ini adalah ja'altumuhu shadiqan, ya, la ya'ba'ul haq ta'ala bihi, maka Allah tidak akan melihat orang seperti ini yang sukanya memuji-muji orang, karena yang berhak dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wawa yusakkinu dunya bil qalbi, karena orang ini, lelaki ini sedang menempatkan duniawi di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan atasan kita biasa saja, kita bekerja biasa saja, menghormat pasti, ya, rasa respek pada atasan, ya, tapi tidak boleh memuji-muji, karena ini bagian dari satu sir, dua sir di dalam hati kita itu masih takut urusan dunia, karena menghormat pada atasan itu karena takut dunia, bukan karena takut, bukan karena respek, bukan karena kewibawaan apa atasannya, tapi semata-mata karena takut jabatannya dicopot. Bapak Ibu sekalian itu ya. Karena itu Allah tidak akan melihat seperti orang ini yang selalu memuji, takut pada orang. Faqilalahu, dan dikatakan lagi oleh beliau,
fa idza sakanaha li ajli ikhwani wa iyalihi wa ghairihim minal malazim. Lalu apabila ia menempatkan duniawi itu untuk kepentingan para saudaranya, ya saya tak titiplah kepada saudara saya, karena itu saya memuji-muji dulu kepada atasannya, katakan wa iyalihi, dan kepada saudaranya, ini demi kepentingan saudara saya. Akhirnya menyanjung-nyanjung atasannya, orang-orang tertentu yang melebihi batas, wa ghairi minal malazim, dan di antara orang-orang lain yang mesti menjadi tanggungannya, maka liyunfiqaha alaihim, dan ia dapat memberi nafkah duniawi kepada mereka itu nggak boleh. Muasyarah, silaturahmi saja, tapi jangan diletakkan karena takut kepada atasannya. Ya, lebaran ketemu atasannya mina aidin wal faizin, ya itu baik, tapi bukan dalam kerangka ketakutan hilangnya kesempatan ekonominya itu. Faqala, lalu ia berkata, da'una min hadil zalaqat, kalian tinggalkan kami dari segala yang menggelincirkan ini. Jadi Imam Al-Muzayyan tadi, Abu Hasan Ali Al-Muzayyan, kalau ada orang dekat dengan dia, kemudian orang itu menyanjung, malah disuruh katakan, pergi dah kamu dah. Ya, terlalu manis apa yang engkau sampaikan. Maka padahal manis itu adalah penyakit kan, Bu? Kita makan minum pakai gula yang manis sumber penyakit. Orang dipuji-puji juga penyakit. Yang muji juga sakit, yang dipuji juga sakit apabila senang. Wallahu ma halaka man halaka min ahli thariq. Demi Allah, tidaklah binasa orang ini di antara para pelaku ahli thariqah. Artinya orang yang sudah pada jalan zuhud, maka orang yang memuji dan dipuji itu adalah menyimpang dari ahli thariqah, illa min khalawatil ghina fin nufusihim, karena kecuali manisnya kekayaan ada pada dirinya di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi kekayaan itu ada di jiwa kita, bukan kekayaan karena memuji-muji tadi. Beliau melanjutkan, wallahu alladzi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya Allah, demi Allah, tidak ada Tuhan kecuali huwa Allah. Inni la'arafu min yadkhulu alai aradad dunya. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang yang ini, ya, mengetahui akan orang yang bisa membawa masuk, menghasilkan materi dunia kepada dirinya. Wah, ini ada apa ini? Katakan gitu kan? Fayuqassimahu ala hukukillah, lalu yang membagi-bagikan materi duit sesuatu hak-hak Allah. Fayasiru dzalika ma'a bara'ahu sakhinahu, maka ia menjadikan hal itu disertai terbebasnya dari dari kepentingan-kepentingan, ya, hijaban sebagai penghalang, qati'an sebagai pemutus, lahu kepada orang yang suka memuji dan dipuji itu, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks muasyarah silaturahmi itu bagian dari perintah, tapi muasyarahnya bukan dalam kerangka ekonomi, kepentingan duniawi. Nanti kita nggak dapat manfaat silaturahmi. Padahal silaturahmi panjenengan semua sudah tahu kan, ya, murah rezeki, banyak relasi pasti kan, dan juga memanjangkan umur yang baik. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa kana Syekh Abu Hasan Sadili, kemudian Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau adalah nisbat dari Thariqah Sadiliyah. Beliau mengatakan, beliau wafat tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ya,
makamnya ada di Luxor, Mesir. Beliau mengatakan begini, la yatarakko muridun qattun ila in sahatu lahu muhabbatul haqqi ta'ala. Beliau mengatakan la yatarakko muridan, seorang murid yang hanya ingin berkeinginan makrifat kepada Allah, qattun ila fi sahti lahu, ya, tidak akan bisa menanjak sama sekali dari dirinya, ya, mahabbatul haqqi ta'ala, kalau dia tidak benar-benar mempunyai mahabbah hak, mencintai Allah secara benar-benar. Kemarin kita sebutkan di dalam kitab Nasul Ibad, al-mahabbatu asasul makrifat. Orang yang mencintai Allah itu adalah asasnya, fondasinya bisa makrifat. Kalau tidak pernah bisa mahabbatul haqqi ta'ala, artinya mencintai Allah itu tidak benar-benar, maka dia sulit untuk makrifat. Padahal makrifat ini adalah satu hal yang harus dicari. Karena yang disebutkan dengan illa liya'budun itu sebetulnya harus ditanjakkan, dinaikkan menjadi illa liya'rifun, agar kita itu diciptakan menyembah dan bermakrifat. Ya. Wala yuhibbul haqqa ta'ala hatta yabghudud dunya wa ahlaha. Ya. Maka dengan demikian hatta, wala yuhibbul haqq ta'ala yahudud dunya wa ahlaha, itu ya, hingga ia membenci dunia dan para pelakunya. Artinya kita jangan terlalu mengejar dunia, jangan terlalu memuji-muji orang karena urusan dunia. Wa yashhada fi na'imid dunya, dan zuhud terhadap kenikmatan di dua negeri, yaitu apa? Dunia dan akhirat. Itu Bapak sekalian. Jadi saya ulang lagi, al-mahabbatu asasul ma'rifat. Kalau di sini sohahta lagu mahabbatul haqqi ta'ala. Seorang murid, seorang santri, seorang salik, suluk tidak akan pernah mencapai kalau di dalam dirinya itu tidak mahabbatul haqq, mahabbah yang sebenarnya kepada Allah. Wa qala aidan, masih Syekh Imam As-Sadzali, kullu muridin ahabbu dunya fal haqqu ta'ala yukrihuhu ala khasabi mahabbatiha lahu. Setiap murid yang sangat mencintai dunia, ya, maka Allah al-haq akan membencinya, ya, yukrihu ala hasabi wa mahabbatiyah, kecuali sesuai dengan kadarnya. Semakin dia mencintai dunia, maka dia sulit untuk ma'rifat. Semakin mencintai kekayaan, maka dia tidak bisa mencapai kepada wusul ilallah. Semakin dia takut pada manusia, dia tidak ada mahabbah pada Allah. Jadi sesuai kadarnya, ya, kasrotun wa qillatun, banyak dan sedikitnya itu tergantung daripada sejauh mana orang itu bergantung kepada urusan dunia. Bapak sekalian, fayajibu alal murid, maka diwajibkan seorang murid, seorang salik, seseorang yang sudah bertorekoh, alal murid, ya, ayyarmi dunya min yadihi min qalbihi, maka hendaknya dia melemparkan dunianya itu dari tangannya dan dari hatinya. Jadi kita jangan bergantung urusan dunia. Dunia itu jangan dimasukkan di hati. Kalaupun di tangan ya sekedar dijalanin, bukan itu dimiliki. Karena kekayaan, jabatan, kekuasaan itu kan milik Allah. Hanya ini
manusia pada umumnya itu hanya di titik ini. Jadi kalau seseorang yang hatinya bergantung pada urusan dunia, bergantung pada kekayaan, dan itu seakan-akan digenggam, dimiliki, maka dia itu adalah sesuatu yang sulit untuk bermarifat. Awwala dukhulihi fit thariq, maka orang ini adalah awal masuknya di dalam ia bertorikoh. Maka orang yang bertorikoh itu awalnya ya sudah tidak terlalu kadonya. Hidup di dunia boleh, punya sesuatu boleh, tapi jangan itu yang menjadi tujuan. Wa mata talukina ala sayhin au ukhidha alail ahdi, dan ketika dituntun bacaan oleh seorang syekh, gurunya, ditalkin, tulokin, ya, ditalkin, dibayat, bayat tukah misalkan, ya, oleh gurunya, au ukhidhu alail adi, atau mengambil janji antara guru dan murid, wa wa yamil ila dunya, ya, sementara ia condong kepada dunia, fala buddha, maka pasti, ya, yarji'u minan haitsu ja'a, ia kembali kepada ia mulai lagi, nggak ada artinya. Apalagi dia berbeda dengan gurunya, apalagi berani berbeda dengan gurunya, itu berarti dia adalah yarji'u min haitsu ja'a. Itu kembali kepada semula lagi, karena dia tidak lagi pada taat pada gurunya karena takut dunia. Itu. Jadi dalam hal thariqah itu antara guru dan murid mempunyai hubungan yang sangat istimewa. Guru memperhatikan murid, muridnya hormat pada gurunya. Ini muridnya berbeda dengan gurunya, malah marah-marah kepada gurunya, banyak loh ini. Itu apa artinya? Ayyarji amin haitsu ja'a. Itu adalah kembali kepada dia semula berangkat dari mana, bahkan bisa turun. Itu loh Bapak sekalian. Padahal guru itu mengajari, menunjukkan surujul ilal akhirah, surujul ilal thariqah, surujul ilal jannah, memberi petunjuk. Lah ini di basa Jawa ini diserekali, diprotesi terus. Mengapa guru kok ngambil itu? Mengapa kok milih ini? Ya. Sampai nggak ngaji, akhirnya berbeda dengan gurunya. Padahal itu urusan dunia saja, biasa saja. Jadi watarfaduhut thariq, dan thariqah ini akan menolaknya. Jadi kalau ada murid berani pada gurunya, itu pada prinsipnya adalah watarfaduhut thariq, maka thariqahnya dia, suluhnya dia itu adalah tertolak karena sikap keduniawiannya, karena tidak mempunyai hubungan batin dengan gurunya. Padahal suluk salah satunya ketika doa kan apa? Robitoh, membayangkan gurunya. Membayangkan gurunya dimusuhi. Lah gimana mau nyambung? Gurunya enggak nyambung. Doanya itu enggak nyambung, gitu loh. Jadi Bapak sekalian, ini penting ya, kita pelajaran akhlak. Ya, yang namanya akhlak itu penting, karena akhlak itu al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Banyak orang yang banyak ilmunya, tapi kalau tidak beradab, sesungguhnya dia adalah asfala safilin, dia rendah di sisi Allah. Fa inna aqalla asasin, ya, karena sesungguhnya fondasi minimal ya dha'al murid yang harus diletakkan oleh murid fit thariqah, di dalam berthariqah ini adalah az-zuhud fit dunya, zuhud terhadap urusan dunia. Jadi itu didatarkan dulu. Orang mau naik ya gunung, hatinya nggak datar, ngongso, naik itu sudah ngos-ngosan. Tapi kalau hatinya tenang, walaupun berat
tek tek tek, mulai aqobah yang pertama sampai aqobatul hamdu wa syukur itu dilalui, maka itu rasanya itu nikmat. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan sholat malam terpaksa, kira-kira nikmat enggak? Enggak kan? Itu karena apa? Hatinya tidak didatarkan. Oh, masih enak tidur, kan gitu ya. Sehingga itu sholat itu menjadi berat. Faman lam yazhada fid dunya, maka siapa yang tidak zuhud terhadap dunia, la yasihu lahu bina'u syai'i fil akhirah, maka ia tidak akan sah baginya membangun sesuatu yang ada di akhirat. Ini bagus sekali ini. Ya, ini bagus untuk quote, itu bagus. Ya. Barang siapa tidak zuhud terhadap dunia, maka tidak akan sah, tidak akan mungkin dia membangun sesuatu pun di akhirat. Ini menurut Syekh Imam Abu Hasan Az-Zadili. Kita lanjutkan. Wa qala aidan wa kana Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, dan disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini tarekoh dari Qadiriyah, tadi Sadilah, ini Qadiriyah. Beliau mengatakan begini, man aradal akhirah fa'alaihi bizuhdi fid dunya, siapa saja yang menginginkan akhirat, maka mesti baginya untuk zuhud urusan dunia. Wa man arada ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirah, dan siapa saja yang menginginkan Allah Ta'ala, mesti baginya untuk zuhud terhadap akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kunci. Siapa yang menginginkan akhirat harus zuhud. Siapa yang menginginkan terhadap akhirat, maka dengan demikian Allah menginginkan seseorang itu harus zuhud. Itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa madama fi qalbi 'abdi syahwatun min syahawatid dunya, siapa saja yang di dalam hambanya, di dalam hatinya itu ada satu dar, ada satu biji sawi, dan seleranya itu adalah min syahawatid dunya, syahwat keduniaannya tinggi, auladdatun min ladatiha, dan dia selalu ingin satu lezat dan kelezatan di dunia itu, ya, min makulin au malubusin au mankuhin. Kenikmatan manusia itu adalah urusan makulin, hidup untuk makan untuk hidup, atau makan hidup untuk makan, atau makan untuk hidup, ya. Au malabusin, atau dia hanya pakaian yang indah-indah. Au mankuhin, atau dia sangat senang kalau menikah lagi, ya. Au wilayatin, atau dia mempunyai kekuasaan. Au riyasatin, dan dia inginnya jadi pemimpin tokoh terus. Au taktifin fi fanin, ya, atau penelitian cermat dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, fi fanin min fununil ilmi, ya, az-zahidi anil faradid, maka ini dapat mengabaikan dirinya dari suatu yang fardu ain. Pokoknya dunia, jabatan, kekuasaan, ilmunya ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah, tasawuf. Padahal yang akidah dan tasawuf itu menurut Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin disebut dengan yang wajib itu ilmu syariat, ilmu thariqah tasawuf, dan ilmu akidah itu yang fardu. Ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah menurut Imam Ghazali. Ahli hukum, ahli ekonomi, ya, yang para guru besar izin, ya, dengan masing-masing kalau tidak berkaitan dengan akidah itu sunat semua. Tapi kalau yang wajib adalah ilmu syariat, ilmu thariqah, tasawuf, dan ilmu akidah. Kalau itu dilakukan selain fardu ain, kariwatul hadil an, seperti di dalam periwayatan hadis saat ini, ya, wa qiraatul Quran bil qiraatis sab'in,
dia ahli qiraat dengan qiraatis sab'in, ya. Wa kan nahwi wal fikih wal fasahih, dia ahli nahwu, dia ahli fikih, dia ahli retorik. Falaysa hadza muhibbun fil akhirah. Orang seperti ini tidak disebut orang yang mencintai akhirat. Jadi kalau ilmunya tidak berkaitan dengan akidah, syariah, tasawuf, ilmu mendekat daripada Allah, ilmu akidah, hanya mengandalkan ilmu umumnya, maka disebut falaisa hadza muhibban fil akhirah. Orang ini tidak mencintai akhirat. Innama huwa rahibun fid dunya tabi'un li hawahu, sesungguhnya ia hanyalah pecinta terhadap dunia, lagi berbagai pengikut terhadap hawa nafsunya. S2, S3 naik pangkat misalkan, ya dapatnya dunia saja, tapi tidak dapat sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, kita dalam hal berilmu sebaiknya ditujukan pada Allah. Dan orang yang hanya mengedepankan dunia itu sulit mahabbah pada Allah. Maka karena apa? Padahal al-mahabbatu asasul ma'rifah. Padahal mahabbah ilallah itu adalah kunci, asas, fondasi seseorang itu bisa makrifat pada Allah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan satu lagi. Wa kana Abu Abdullah Maghribin rahimahullah ta'ala, dan disampaikan oleh Syekh Abu Abdullah Al-Maghribi. Yaqulu, ya, beliau berkata, al-fakir mujarridu anid dunya, seseorang fakir yang melucuti terhadap dirinya urusan dunia, wa illam ya'mal syai'an min a'mal fadha'il, ia tidak melakukan sesuatu pun dan berbagai amal keutamaan, afdalu min haula'il muta'abbidin, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah. Tapi kadonya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, jengkang jengking tiap hari, tapi dino-dino yang dipikir urusan dunia, itu lebih baik orang fakir, tapi dia lebih tulus dalam urusan dunia, jauh lebih mulianya di hadapan Allah daripada kita min ahlil muta'abbidin, dari orang yang ahli ibadah tapi kadonya. Ini saya ada cerita cerita sufi kan, ada kaya raya, adiknya itu kaya raya jadi gubernur, kakaknya itu hanya seorang mancing di satu kampung, tapi adiknya itu sukses. Nah, adiknya itu justru dikirimi salam oleh kakaknya yang kaya, Dek, jangan lupa tawakal, gitu. Dia marah, kakaknya itu, kamu itu dunianya banyak, yang dicari sudah dunia. Nah, padahal yang terjadi tidak. Dunia itu titipan, karena sang adiknya itu ahli tarekoh, ahli ibadah, ahli zikir, sehingga dia dalam posisi makomnya itu tajrid. Harta itu datang sendiri, relasi tahu-tahu datang sendiri. Lah kakaknya dan tukang mancing itu sehari mancing, ya Allah saya minta lagi 2 ikan, ya Allah minta 3 ikan. Loh, miskin tapi dia selalu memikirkan dunia, itu ada juga. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kuncinya ta'alluq kita itu jangan urusan dunia. Kekayaan itu cukup di tangan yang bisa dilepas setiap saat, jangan dimasukkan di hati. Ya, min haula'il muta'abbidin wa ma'abdunha, namun ya keduniaannya terlihat menyertai mereka itu. Ahli ibadah tapi katunnya. Baldaratun min amil fakir mujarrodin, bahkan seberat partikel sekecil apapun seorang fakir melucuti sebagai yang mujarrid, orang yang tajrid itu,
afdalu minal jibali min a'malid dunya, itu lebih tinggi, lebih besar nilainya daripada gunung-gunung dari berbagai amal yang orang pecinta dunia itu. Ya, Bapak sekalian, itu ya. Yang baik, yang Allah kasih kekayaan tapi tidak kami dunia, nggak merasa kaya, karena ini semua titipan. Semua kehidupannya untuk kepentingan umat, rumahnya, jabatannya, kekayaannya untuk kepentingan umat, biar bisa membangun akhirat dengan beramal sedekah di alam dunia. Tapi kalau fakir belaka, ya sulit untuk bersedekah. Tapi fakir yang tidak kadonya itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi berorientasi urusan dunia. Satu kalimat lagi, wa kana Syekh Abdul Mahabir As-Sadili rahimahullah taala, dari Syekh Abdul Mahab As-Sadili, beliau dari Thariqah Sadiliyah, yaqulu, beliau berkata, al ibadatu ma'a mahabbatid dunya suhlu qalbi wa ta'abu jawarih. Ibadah disertai cinta dunia itu membuat sibuk hatinya dan meletihkan anggota tubuhnya. Coba kita tanya Bapak sekalian, kalau kita keduniaan, baca Quran nikmat enggak? Enggak. Baca Quran itu terpaksa, oh ini sudah hari terakhir, karena itu saya baca. Bukan karena the inner value di dalam Quran itu dalam hatinya enggak. Sehingga baca Quran itu sangat terpaksa. Begitu juga salat malam terpaksa, karena dia adalah orang beribadah disertai kepentingan dunia, sehingga ta'abudul jawarih, anggota badannya itu menjadi sangat berat. Bangun tidur berat, baca Quran berat, mulutnya itu keluh. Fahya wa in kathurat qalilatun, karena ibadah semacam itu meskipun banyak adalah sedikit. Jadi kita berkali-kali ibadah, tapi kalau berat itu katanya banyak bilangannya, tapi sebetulnya dia adalah qalilan, sebetulnya sedikit. Wa inna mahya kasratu fihi wahmi sahibiha, dan ia sebuah ibadah semacam itu banyak hanyalah sebuah dugaan, angan-angan saja bagi pelakunya. Aku puasa terus loh, saya tiap malam ini loh, tapi nggak pernah ada rasa, itulah, nggak ada dzauq, ya, tidak ada rasa. Aku cinta padamu, tapi nggak ada rasa. Terus gimana? Kan mulut saja. Yang banyak ini kita itu cinta pada Allah, tapi nggak pernah ada rasa rindu pada Allah. Jadi kuncinya itu dzauq was syauq. Dzauq adalah rasa ketika beribadah, syauq rindu untuk menjalankan lagi di dalam ibadah-ibadah itu. Wa yasuratun balaruhun, ini adalah bentuk tanpa nyawa. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, artinya ini jenazah hidup. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, guru saya mengatakan begini, orang kalau sudah berumur tidak thariqah itu seperti jenazah sedang jalan, karena dia nggak tahu kemana. Sehari-hari yang dicari makan, minum, rezeki, terus muter itu aja. Itu disebut di sini ya oleh Imam Mawahib Az-Zalili, disebut adalah suratun bila ruhin. Ini adalah gambar tanpa nyawa, jenazah jalan. Ya, wa asahu khaliyatun ghairu khaliyatin, dan sungguh-sungguh pada suatu ini adalah yang kosong, yang tidak ada khaliyah, yang tidak ada memikat di dalam hatinya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menghimbau, kalau sudah pada tempatnya, sudah ada niat yang kuat, monggo, umur ini nggak ada yang tahu. Sempatkan untuk berthariqah.
mendekatkan diri pada Allah secara terukur, ya, terstruktur, masif. Jadi jangan TSM itu urusan partai politik dan urusan di MK terstruktur, masif, dan apa ya, TSM struktur, masif, ya. Jangan. Kita mendekatkan diri pada Allah itu harus ke situ. Sehari berapa baca ayatnya, berapa zikirnya, terstruktur. Apa sholatnya, terstruktur. Kalau kita biasa-biasa, sulit, makrifat sulit. Maaf, makasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhai, memberikan cahaya di dalam diri kita dalam ngaji qalbu ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.